Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davi Sepsa Sunardi, NIM E105-225-1009 dari Prodi IPOL Rek B. Di sini matkulnya matkul Filsafat Ilmu dan dosen pengampunya Pak Firdaus SIP MSOS. Jadi pengertian filsafat ilmu ini secara teoritis, filsafat ilmu adalah refleksi kritis terhadap prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan. Jadi ia ini merupakan usaha untuk memahami landasan, metode, dan implikasi dari ilmu. Terus filsafat ilmu berusaha menjawab 3 pertanyaan mendasar yang dikenal sebagai pilar utama filsafat. Jadi ada ontologi. Jadi ontologi ini apa hakikat dari objek yang dikaji gitu. Secara garis besar ini keberadaan. Lalu ada epistemologi. Jadi bagaimana proses memperoleh pengetahuan tersebut, dan secara garis besar juga menggunakan metode. Terus ada aksiologi, untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Jadi ada 2, yaitu nilai dan etika. Contohnya dalam ilmu kedokteran, seperti filsafat ilmu ini tidak membahas cara mengobati flu, melainkan mempertanyakan apa definisi sehat gitu. Untuk secara hakiki ini ontologi, bagaimana prosedur uji klinis menjamin kebenaran obat itu. Jadi epistemologi ini, dan apakah etis melakukan rekayasa genetika pada manusia. Terus ada juga ruang lingkup filsafat ilmu. Jadi ruang lingkup filsafat ilmu ini mencakup batas-batasan di mana filsafat masuk ke dalam ranah sains untuk memberikan kejelasan. Bidang ini meliputi komponen ilmu, meliputi materi, substansi, dan objek formal dan dari sebuah disiplin ilmu gitu. Terus ada metodologi. Jadi metodologi ini penyelidikan terhadap prosedur ilmiah seperti indukasi, deduksi, hipotesis, dan verifikasi. Ada juga validitas, kebenaran, yaitu menelaah kriteria kebenaran, apakah bersifat koheren. Terus ada logika keilmuan. Logika keilmuan ini penggunaan penalaran yang tepat dalam menyusun argumentasi ilmiah. Jadi contohnya ini dalam sosiologi, ruang lingkup filsafat ilmu akan menguji apakah metode kuesioner ini cukup valid untuk memotret realistis sosial yang kompleks, atau apakah sosiologi harus menggunakan pendekatan interpretatif yang lebih subjektif gitu. Terus ada tujuan dan manfaatnya di sini. Tujuan dan manfaatnya filsafat ilmu yaitu mendalami unsur pokok. Jadi ilmu ini agar ilmuwan memahami akar sejarah dan asumsi dasar dari bidang yang mereka tekuni gitu. Ada juga menghindari keangkuhan ilmiah. Jadi di situ menyadarkan bahwa ilmu memiliki keterbatasan dan bukan satu-satunya sumber kebenaran. Ada juga konsistensi logis. Itu seperti menjamin bahwa teori-teori yang dibangun memiliki landasan berpikir yang runtut dan tidak kontradiktif. Jadi di sini manfaatnya berpikir kritis dan mandiri. Seseorang tidak hanya menerima informasi ilmiah secara mentah, tetapi mampu mempertanyakan gitu. Seperti mempertanyakan validitasnya.
Jadi ada juga integrasi ilmu. Jadi ini menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu agar tidak berkotak-kotak. Terus ada tanggung jawab etis. Jadi tanggung jawab etis ini memastikan bahwa perkembangan teknologi atau sains tetap berada dalam koridor kemanusiaan. Contoh, seorang ilmuwan data yang memahami filsafat ilmu ini tidak hanya sekedar membuat algoritma cerdas gitu, tetapi juga mempertimbangkan bias data, epistemologi, dan dampak privasi pengguna aksiologi gitu. Sehingga dari algoritma tersebut. Ya, yang selanjutnya ada struktur pohon filsafat. Jadi pohon filsafat ini menggambarkan perkembangan pemikiran manusia yang dari yang paling dasar gitu, dari yang paling dasar hingga menjadi buah yang bermanfaat. Jadi akar landasan ini melambangkan metafisika atau ontologi. Ini adalah bagian yang tidak terlihat tetapi menopang seluruh pohon. Ia mempertanyakan hakikat realistis dan keberadaan. Terus batangnya ini penopang utama, melambangkan epistemologi dan logika. Batang berfungsi menghubungkan akar dengan dahan, yaitu bagaimana cara kita berpikir dan berproses kebenaran agar ilmu tidak tegak sendiri itu. Jadi dahan ini dan cabang melambangkan cabang-cabang besar seperti etika, estetika, dan filsafat khusus, filsafat hukum, filsafat agama, dan lain-lain. Buah melambangkan aksiologi atau nilai ilmu kehidupan manusia dan peradaban gitu Pak. Jadi ada juga cabang-cabang utama filsafat. Secara umum para ahli ini membagi filsafat ke dalam 4 cabang besar yang menjadi fondasi segala pemikiran. Ada juga metafisika, ontologi, mengaji segala hakikat sesuatu yang ada. Ia tidak bertanya berapa jumlah benda ini, tetapi apa arti ada itu sendiri. Contoh, apakah pikiran itu nyata atau hanya reaksi di otak. Terus ada epistemologi, cabang yang mempelajari asal-usul filsafat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Ia adalah filter untuk membedakan antara opini dan kebenaran ilmiah. Contoh, bagaimana kita yakin bahwa apa yang kita lihat mikroskop adalah kebenaran objektif. Terus logika, sering disebut sebagai alat instrumen filsafat. Logika adalah studi tentang untuk penalaran yang benar untuk menghindari kesesatan. Contohnya penggunaan silogisme. Jadi semua manusia ini fana gitu. Terus ada juga aksiologi, mempelajari tentang nilai. Cabang ini terbagi menjadi 2. Ada etika dan estetika gitu. Contoh kasusnya. Jadi contoh kasusnya ini penemuan teknologi AI misalnya, kecerdasan buatan gitu Pak. Terus ontologi, apa itu kesadaran? Misalnya, bisakah mesin disebut berpikir? Ada juga epistemologi, bagaimana AI ini belajar dari data? Apakah kesimpulan AI bisa dianggap sebagai pengetahuan yang valid? Gitu. Jadi logikanya ini bagaimana algoritma disusun agar konsisten dan tidak error. Aksiologi ini etika, apakah etis menggantikan pekerjaan manusia dengan AI? Bagaimana tanggung jawab moral kita AI melakukan kesalahan gitu Pak. Jadi di dalam filsafat ilmu ini terdapat 3 pilar utama yang menjadi fondasi bagi setiap disiplin ilmu pengetahuan. Jadi ketiganya bekerja secara beruntunan untuk memastikan sebuah pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan gitu Pak, secara ilmiah. Lalu yang pertama ini ada ontologi hakikat realitas atau objek kajian. Jadi ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos, ada, dan logos atau ilmu itu. Secara teoritis, ontologi mempertanyakan apa yang ingin diketahui atau hakikat dari objek yang diteliti. Jadi fungsinya ini menetapkan batas-batas ruang lingkup penjelajahan keilmuan. Terus pertanyaan kuncinya ini, apa objektif materialnya? Apakah objek tersebut bersifat fisik, materi, atau metafisik? Contoh penemuan ilmu ekonomi ini. Secara ontologis, ekonomi mengkaji perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi objeknya adalah tindakan pilihan dan pertukaran nilai.
Yang kedua ini ada epistemologi. Jadi cara memperoleh pengetahuan gitu. Epistemologi ini membahas tentang bagaimana proses mendapatkan pengetahuan yang benar itu. Dan ini berkaitan dengan metode ilmiah, sumber pengetahuan, dan kriteria kebenaran. Ada juga fungsinya ini menyediakan kerangka kerja atau metodologi agar pengetahuan ini tersebut valid dan objektif. Terus ada pertanyaan kuncinya ini, bagaimana prosedurnya, apakah sarana berpikir yang digunakan logika, bagaimana kita bisa tahu gitu bahwa pengetahuan ini benar. Jadi contohnya, secara epistemologis, pakar ekonomi ini menggunakan metode kuantitatif atau statistik atau kualitatif untuk menguji teoritis, misalnya melakukan survei gitu. Lalu ada aksiologi. Jadi aksiologi ini nilai dan kegunaan ilmu. Aksiologi ini membahas untuk apa pengetahuannya. Jadi fungsinya ini memberikan arah gitu bagi ilmu agar tidak hanya sekedar menjadi teori, tetapi juga memberikan manfaat bagi kemanusiaan tanpa melanggar nilai moral. Jadi pertanyaan kuncinya ini adalah bagaimana kaitan antara cara penggunaan ilmu dengan kaidah moral ini. Jadi contohnya ini, secara aksiologis, ilmu ekonomi ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan keadilan distributif. Jadi pertimbangan etis adalah apakah kebijakan ekonomi ini merugikan rakyat kecil meskipun secara angka menguntungkan negara. Jadi saya mendapatkan referensi ini dari Ladyman James pada tahun 2002, Pak. Terus saya mendapatkan referensinya ini dapat 3, yaitu yang selanjutnya ada Harry Hammersma pada tahun 1981. Yang selanjutnya ini saya mendapatkan referensi dari Surya Sumantri Jujun pada tahun 2009. Mungkin sekian UTS dari materi saya, Pak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.